Karena kita laki-laki, Bos. Oh. Laki-laki kan dilihat dari pekerjaannya, ya enggak? Oh ini. Laki-laki tanpa pekerjaan ibarat sayur tanpa garam. Ya pokoknya gitu. Betul. Pendapatan sebulan berapa? Waduh, langsung pendapatan. Awal. Oke. Awal bulan pertama. Bulan pertama itu dapat Di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai organisasi di dalam kampus. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai dunia freelance. Gimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis. Welcome to Podman, podcast manajemen bersama Aditya Junianto. Yo, bro. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Sekarang sudah menginjak semester berapa nih? Semester 8 ya. tua. Udah tua. Betul. Kemarin jadi host, sekarang jadi narasumber. Betul. Aneh banget. Kemarin yang di situ ya. Sekarang gantian yang di sini. Gak apa-apa. BTW, sekarang udah skripsian berarti? Udah skripsian, tinggal itu upload jurnal terus sidang ya guys ya. Cepet banget. Harus cepet dong. Oh, nggak mau lama-lama gitu? Enggak lah, kan kita harus habis ini kan banyak cita-cita yang harus dicapai ya. Contohnya kerja kan cita-cita juga. Ya oke. Lebih ke tuntutan sih ya. Tuntutan. Kenapa kamu menganggap kerja itu sebagai tuntutan? Karena kita laki-laki, Bos. Oh. Laki-laki kan dilihat dari pekerjaannya, ya enggak? Oh ini. Laki-laki tanpa pekerjaan ibarat sayur tanpa garam. Ya pokoknya gitu. Selalu dah. Gue dengar lu sekarang kerja ya di atap langit. Kafe. Di kafe. Nah, jangan sebut merek nanti dikira promosi. nanti ada orang ini guys di kafe itu. Nah, di situ jadi apa? Di situ ini aku apa gua nih podcast bebas. Nah, ya. Bebas. Aku aja ya. Kita kan di Semarang ya. Di situ aku jadi server kayak waiter gitu, nganterin makanan minuman gitu ya. Sulit apa? Berat gak itu kerjanya? Tergantung sih ya. Kalau lagi rame ya berat ya. Apalagi kan flow-nya misal rame banget gitu. Kita banyak nganter wirawiri capek gitu. Kalau lagi emang sepi ya santai, banyak santainya. Tapi skripsi tetap ke jalan. Alhamdulillah jalan. Walaupun sampai gak tidur ya. Iya ya. Kan itu udah jadi kebiasaan mahasiswa yang berorganisasi nggak sih? Iya, jarang tidur. Benar, kamu ikut organisasi berarti? Betul. Apa? Tapi sekarang udah nggak. Masih juga ya? Masih nggak sih? Masih ya hitungannya ya. Apa? Tapi jarang. MP. Ya MP di sini. Aku di sini dari semester 2 by the way. Wede, sekarang semester 8 berarti 4 tahun. 6 semester. Iya kan 4 tahun berarti? Iya. 4 tahun ya? Apa 3? 3 dong. 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun di MP. Oke. Dan dulu sempat jadi ketua juga kan? Setahun ya. Setahunan jadi ketua. Nah, kan ini kan mau bahas freelance ya. Dan lu kan udah berpengalaman kan di bidang itu kan. Nah, asal muasal lu masuk di freelance itu apaan? Di freelance video editor ya. Jadi gini ceritanya, pas itu kan lulus SMA ya, 2020. Pas itu kan COVID. Terus kan otomatis pendaftaran kampus-kampus itu kan diundur ya. Ya ada pengunduran itu. Terus kan ada waktu luang. Nah waktu luang itu aku coba cari-cari deh sebelum masuk kampus, sampingan dulu. Biar ya dapat uang jajan gitu lah ya, tipis-tipis. Nah waktu itu aku coba nyari di YouTube, scroll aja sih. Terus kebetulan ketemu satu video apa itu? Videonya judulnya gini, cara mendapatkan dolar dari YouTube. Awalnya nggak percaya kan? Too good to be true gitu ya. Iya. Terus aku scroll terus
besoknya aku scroll YouTube lagi, ketemu itu lagi. Oh ya udahlah, mungkin tak coba dulu. Coba tonton. Oh ternyata gini, masuk akal caranya, yaitu dengan freelance di situ. Di situ nggak cuma video editing ya, banyak ada kayak ngelukis juga, terus pokoknya yang terkait dengan jasa lah. Terus coba daftar di situ, and then lanjut di situ. Sampai sekarang. Sekarang udah enggak sih ya, karena trennya kan dulu kan pas COVID itu work from home ya. Jadi memang jasa yang online itu banyak yang minat. Sekarang pasarnya turun. Betul, karena kan udah work from office semua, udah nggak COVID, jadi bisa dihandle dari kantor. Bentar, itu di situ itu di mana itu di situ? Oh iya, websitenya itu namanya Fiverr Freelance. Fiverr.freelance. Fiverr Freelance. Nah, nanti teman-teman yang pengen nyoba. Betul. Tapi di situ nggak cuma orang Indonesia sih, itu udah internasional ya. Oh, cakupannya dia itu kliennya juga dari internasional juga. Betul. Jadi memang kita setiap hari chatan ya pakai bahasa Inggris. Tuh. Kliennya ya kebanyakan dari Amerika. Terus Inggris, Jerman, sama Kanada. Itu paling banyak. Bahasa Inggris lancar. Bahasa Inggris tipis-tipis kalau ngomong. Kalau chat ya bisa lah ya, sambil dibantu translate. Google Translate. Dulu belum ada chat GPT betul. Jadi memang Google Translate. Iya. Dulu belum ada AI juga kan. Jarang. Itu orang tua tahu nggak? Tahu tuh pas jalan 2 bulan kayaknya. Jalan 2 bulan. Nah, taunya itu gimana? Ya. Maksudnya ekspresinya itu dia gimana gitu? Sebagai orang tua bangga lah ya. Bangga diceritain ke teman-temannya gitu kan. Oh ya gitu kan. Apalagi ibu-ibu ya, ibu saya kan sosialita. Langsung bandingin itu anaknya si itu. Bisa gini-gini. Kalau bandingin nggak tahu ya. Enggak kayaknya. Enggak. Biasanya kan kayak gitu. Paling cerita aja. Nah, itu di freelance-nya itu, di Fiverr-nya itu kamu masang video editor. Betul. Nah, itu bahannya itu berarti itu dari sana. Bahan videonya gitu. Bahannya tergantung klien. Ada yang memang dari klien minta kita yang menyediakan, atau mereka juga sudah menyediakan, tinggal kita edit. Bentar, itu berarti kayak animasi gitu? Nggak selalu animasi, kadang ada video klien lagi kan dulu trennya live streaming ya. Nah itu kan mereka ngirim file live streaming mereka, minta diedit gitu. Itu rata-rata orang luar juga? Betul. Ada yang orang Indo nggak? Orang Indo rata-rata jadi penjual kalau di situ. Jadi seller. Oh. Tapi sekarang udah nggak jalan ya? Iya. Kenapa nggak dilanjut? Kan lumayan itu kan? Karena trennya sekarang beda ya. Sekarang tuh pakainya AI ya. Lebih banyak ke AI gitu. Bikin AI terus kustomisasi AI. Iya, paham sih. Sekarang juga banyak juga ya kayak software gitu pakainya AI kan, banyak banget kan. Jadi ya kayak cuma pakai AI bisa, kenapa pakai jasa gitu kan, mungkin kayak gitu. Betul. Pendapatan sebulan berapa? Waduh, langsung pendapatan awal okay. Awal bulan pertama itu dapat $16. $16 berarti kalau pas itu kan COVID, dolar lagi tinggi ya. Sekitar 200. Itu 1 bulan. Bulan pertama. Bulan kedua 0, nggak dapat apa-apa, kosong. Terus setelah itu lumayan naik. Sebulan tuh mungkin di awal-awal setelah itu, setelah yang 0 itu 800 sampai 2 jutaan. Wah, lumayan ya. Terus kemudian setelah itu kan di bulan apa ya? Juni kalau nggak salah awal mulai. Mei. Juni itu kosong. Terus akhir tahun apa? Di Desember
sebelum Desember. November. Wah. November Desember itu udah mulai naik tuh. Puncaknya di Desember itu sebulan 3.800.000. Lumayan lah. Itu proyeknya dikit loh. Pastinya Kayak itu proyeknya dikit, benar-benar sedikit. Kayak seminggu tuh cuma ngedit 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Berarti itu satu apa namanya? Satu jasa, satu barang, satu gigs itu kamu berapa harganya? Harganya tergantung rata-rata aja, rata-rata. Rata-rata sih 300 sampai 500 satu itu. Itu 500.000. Oh, kalau didolarkan berarti 15 ribuan. 15 dolaran gitu. Atau lebih dong. Lebih. Berapa ya? 30 dolaran mungkin. 30 dolar. Bisa. 30 dolar. Itu videonya cuma 15 detik gitu atau sampai beberapa menit? Kebanyakan di bawah 2 menit. Di bawah 2 menit. 2 menit 500.000. Seminggu ngedit 2 kali. 3 juta. Mantap. Itu enaknya di dunia kreatif itu, apalagi di luar ya, orang-orang tuh benar-benar menghargai karya kita. Ya orang Indonesia kan minimal berpenampilan menarik ya kan. bisa ngomong di live gitu kan, rata-rata orang Indo kan kayak gitu. Tapi serius itu emang kayak ada ini nggak, ada klien berlangganan gitu nggak dari luar gitu? Maksudnya ada yang berlangganan sama kamu nggak? Oh, repeat order gitu? Ada beberapa kali. Itu kreator dia atau orang biasa gitu? Kebanyakan yang order tuh mereka punya bisnis atau sampingan gitu. Misal jadi live streamer, jadi sosial media, apa namanya? Kreatif apa, sosial media yang megang sosial media. Sosial media gitu, terus ya kreator gitu kan. Terus ada juga dari perusahaan juga ada yang butuh itu apa, video. Itu ada. Banyak ya? Banyak. Luas cakupannya. Tapi itu kamu ngeditnya itu pakai software apa? Di laptop kah atau di HP? Ini bagus nih. Pertanyaan bagus. Jadi gini, awalnya tuh kan dulu kan 2020 aku masih belum punya laptop. Pakai HP Redmi Note 7. Kalau pada tahu itu booming banget itu HP. Spek tinggi, harga murah. Redmi Note 7. Itu ngeditnya pakai KineMaster dulu. KineMaster. Dulu belum ada CapCut kayak sekarang yang fiturnya banyak banget ya. KineMaster dulu mentok-mentok bagusnya itu chroma key yang hijau, yang green screen itu. Green screen. Paham. Dulu ngedit pakai itu. Animasi pun pakai itu. Pakai yang kunci itu apa? Keyframe ya itu. Itu udah ada. Satu-satunya software editing di HP itu. Karena dulu laptopku pun belum mumpuni ya. Terus dalam beberapa waktu ngumpulin uang, kebeli Realme Note 7. Itu udah ada CapCut kayaknya. Tapi belum lengkap. Belum booming yang kayak sekarang gitu. Masih pakai KineMaster yang fiturnya udah update, udah banyak. Nah itu, terus itu ngedit pakai HP itu sampai HP-nya itu baterainya ngedrop. Baterainya ngedrop. Pakai ngedit terus. Jadi kalau ngedit itu memang harus sambil colok di chargeran ya. Soalnya kan cepet banget habisnya. Terus dari situ ngumpulin duit, alhamdulillah kebeli laptop. Wah. Kebeli laptop yang lumayan lah bisa buat ngedit. Nah akhirnya sampai sekarang ngedit di Premiere Pro. Di Premiere. Terus bentar. Oke. Dari Premiere Pro itu belajar Premiere Pro, ku bawa ke manajemen project. Berarti udah mentok di Premiere Pro. Nggak up di DaVinci. Enggak. Dulu sempat belajar cuma repot banget ya. Dan berat juga. Itu berat. Iya walaupun gratis tapi berat. Berat banget. Ya middle up lah ya speknya. Tapi itu ada kayak
kesulitan nggak kan dari Game Master terus ini Ada dong. ada Harus belajar lagi. belajar lagi. Apalagi dari Ken Master ke Premiere Pro itu kan udah beda banget ya. Harus belajar kayak benar-benar dari nol. Toolsnya banyak banget gila. Pertama kali nyoba Premiere Pro itu toolsnya wah ribuan kayaknya ya. Ini apa? Minta tutor nonton tutor di YouTube. Betul. Dan tutornya pun rata-rata durasinya 10 menit, 20 menit gitu kan. Kalau Ken Master kan rata-rata video tutor di YouTube kan cuma 3 menit, 5 menit itu udah selesai. Iya. Tapi itu pada saat sebelum kuliah itu udah ada basic buat ngedit atau belum sama sekali? Ada. Jadi ngedit itu salah satu hobiku. Hobiku dari SMP. Kalau dulu SMP aku sukanya ngedit foto. Tuh itu di Pixel Pro kalau kalian tahu. Jadul banget. Pixel Pro terus itu ngedit di banyak dulu aplikasi InShot, tahu nggak? Viva Video. Viva Video. Terus ya sampai Ken Master itu. Lo nggak kepikiran jadi konten kreator gitu? Kepikiran sih pernah sih. Kayaknya apa ya? Kayak punya apa sih namanya? Penghasilan atau kayak punya apa ya kesempatan yang luas gitu. Soalnya kan dulu baru-baru itu loh. Konten kreator baru boomingnya. Cuma terbatas di malu aja di depan kamera sebenarnya. Tapi lu kan ganteng gitu kan. Ngapain malu cok? Ya kan orang-orang beda-beda ya. Ada yang orang yang dari fisik kurang pun tetap pede di depan kamera. Sebenarnya lebih ke pedenya sih. Lebih ke pede. Ada orang yang tingkat kepedeannya tuh tinggi, ada yang rendah, ada yang menengah gitu. Beda-beda. Saya mencoba bau orang introvert. Emang. Dulu awal-awal emang introvert. Nolep wibu. Tapi wibu nggak terlalu sih. Wibu nggak terlalu. Lebih ke main game dulu. Oh main game. Sekarang main game masih. Hobi juga itu. Oh, ya itu kan bisa kan, lu jadi kreator games gitu misalnya Minecraft. Nah itu apa namanya? Sebenarnya pengen juga jadi konten kreator game gitu kan. Cuma aku tuh orangnya mediocre. Mediocre tuh jago enggak, dibilang jelek juga enggak. Jadi di tengah-tengah gitu. Ya middle lah. Middle. Kan jadi orang middle tuh nggak enak. Ya tengah-tengah tuh nggak enak. Ya gimana ya? Aku kalau itu mah gak bisa nyimpulin ya, itu kan urusan masing-masing kan. Tapi kan lu kan udah punya basic kan, udah punya basic editing, bisa game kan. Lah sedangkan kayak gue anjir no lab. Enggak. Ya. Itu kamu kan di freelance kan udah banyak nemuin klien kan itu. Nah, ada itu enggak kayak kliennya revel gitu? Banyak. Revisi terus. Betul, ada sampai dulu revisi 1 bulan penuh. Anjir. Padahal cuma $12 itu nilainya. $12 minta revisi terus sampai 1 bulan. Rugi gak sih? Rugi waktu dong. Rugi waktu. Tapi nggak dibatasin revisi berapa kali gitu? Sebenarnya ada revisi berapa kali menurut kita ya penjual ya. Kita bisa ngatur berapa revisi yang maksimal. Maksimalnya berapa gitu. Tapi kan itu cuma tulisan, sekedar tulisan. Nggak bisa dijadiin batasan. Karena kadang memang kliennya pun minta revisinya lebih. Jadi misal kita kasih revisi 3 maksimal, tapi klien belum puas. Jadi mereka pengen lebih, minta revisi lebih gitu. Jadi itu menurutmu itu rugi gitu? Apa untung malah? Rugi di waktu. Lebih ke rugi sih. Rugi di waktunya ya. Cuma kan kita serba salah ya. Kalau misal kita nggak turutin mereka cancel. Iya. Akun kita juga nanti performanya turun. Nah iya juga sih. Nanti orderan jarang masuk malah. Tapi udah pernah dapat itu gak? Apa namanya kak? Timbal balik yang jelek gitu, pernah nggak? Timbal balik yang jelek. Kayak feedback dari apa namanya, dari klien gitu.
spek yang jelek. Oh, rating. Rating. Pakainya rating. Jadi di Fiverr tuh ada ratingnya juga kayak di Shopee. Oh iya. Itu Per bintang apa? berbintang, Kayak berbintang. Itu pernah bintang 2, nggak salah. Bintang Bintang dua. 2. Karena memang requestnya itu susah. Emang request apaan tuh? Request bikin animasi. Animasi intro gitu atau? Bukan animasi kayak kartun gitu loh. Jadi kita kan gambar dulu. Gambar habis itu dianimasiin. Oh. Nah, itu kan agak susah ya. Budgetnya tuh minim banget, ngepres banget. Terus minta yang perfect, gak bisa bilangnya. Akhirnya kirim sejadinya, ini yang bisa budget segini, memang dapatnya segini. Akhirnya kliennya oke, tapi ya endingnya dikasih bintang 2. Apa namanya, nyesel gak itu? Agak nyesel sih sebenarnya. Nyesel. Cuma karena menerima atau? Nyesel karena menerima. Kalau tahu gini dari awal nggak usah diterima aja. Ya namanya apa namanya, mencoba kan nggak tahu. Berarti itu gambar dulu itu. Gambar dulu. Kamu bisa gambar? Bisa tipis-tipis lah. Oh. Gambar gucu. Tergantung gambar apa aja. Oh, gambar apa aja. Nah, kan lu kan udah apa namanya? Banyak lah apa namanya strategi lah. Kayak kamu kan udah bisa dibilang udah middle up lah ibaratnya di Fiverr gitu kan. Intinya udah punya basic lah di Fiverr. Nah, itu kalau kamu strategimu itu kayak gimana? Kok bisa jadi seluas itu gitu? Strategi awalnya. Strategi awalnya tuh gini, di Fiverr itu kan kayak marketplace Shopee gitu. Strateginya ya paling bikin thumbnail yang bagus, yang menarik. Thumbnail yang bagus, menarik. Kemudian judulnya yang sesuai. Judulnya tuh yang spesifik. Jasa kita itu harus spesifik, karena kalau yang general itu udah banyak. Jadi kan klien bingung. Kalau misalnya kita spesifik, kliennya juga spesifik langsung ke situ. Terus kemudian ada deskripsi juga. Deskripsi juga kita masukkan sejelas mungkin. Jadi nanti ketika ada order masuk, itu klien nggak bingung, kita juga nggak bingung. Awalnya pengennya kita kayak gini, tapi kliennya kayak gitu, karena di deskripsi nggak tertulis. Jadi kita harus menulis itu. Kemudian juga di SEO-nya, Search Engine Optimization-nya, kita juga harus optimisasikan biar target kita tercapai. Kemudian hashtag terakhir. Hashtag. Ya berarti kayak posting di sosial media gitu. Betul. Karena kan memang basicnya marketplace ya. Jadi basisnya pencarian gitu. Ada pengalaman menarik gak pas kamu jadi freelance gitu? Apa nggak kesusahan gitu kamu freelance sambil kerja? Enggak, waktu itu kan freelanceku sambil organisasi ya. Oh, kan ada kuliah juga, kamu organisasi juga kuliah. Nah itu malah double gak sih? Betul. Freelance, organisasi, kuliah. Waktu itu kan aku belum jadi ketua ya di MP ini. Jadi memang tugasku itu sedikit. Jadi ketika di pas selesai kuliah kan kumpul di ruang MP. Nah itu sambil nggarap itu orderan juga, sambil kumpul-kumpul. Berarti udah terbiasa kayak gitu ya? Terbiasa nyambi. Tapi kan lumayan banget kan itu, udah dapat saku dari orang tua, terus dapat itu juga. Itu. Sampai dulu aku sempat bayar itu sendiri, UKT sendiri. Serius? Keren. Bayar sendiri. Orang tua cuma ngirim sangu aja. Ngirim uang saku tok gitu. Kalau kos juga dibayarin sama ortu. Wajib itu mah. Iya. Tapi sekarang dulu itu lu pacaran nggak? Apa? Dulu kamu itu pacaran apa enggak? Pacaran. Dulu awal kuliah ya. Pacaran. Itu nggak boros di pengeluaran awal? Soalnya LDR nggak pernah ketemu, ngapain boros? Pacarku tuh dulu di IPB, di Bogor. Oh IPB. Sekarang di sini kampus. Saya kampus sekarang.
kan dulu IPB itu pindah. Enggak, putus dong. Oh, ganti pacar. Iya, ganti. Anjay. Berarti ganti pacar dulu. Kok bisa kenal sama orang IPB itu gimana? Sebenarnya itu satu SMA, cuma dia cuttingku kan. Oh, cutting. Jadi kenal tuh sebenarnya dari apa namanya SNMPTN. Jadi kan aku dulu lolos SNMPTN. Kebetulan mantanku itu juga lolos SNMPTN dan di IPB. Terus kemudian aku tertarik ke IPB, terus tanya-tanya ke situ, ke mbak itu. Tapi gak keterima di IPB. Nggak lah. Nah itu harga kamu kan udah sampai bisa dibilang $30 lah, dan itu pun mahal banget kan. Itu apa namanya kalau dihitung dari secara rupiah ya. Kok kamu bisa menentukan harga segitu itu gimana? Maksudnya kok $500 gitu, $500.000 gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kan di Fiverr tuh udah ada template harganya ya. Paling murah tuh $5. Itu udah paling murah. Udah nggak bisa dimurahin lagi. $5, kelipatannya $5 $10 $15 20 gitu. Oh berarti itu ada kayak $5 itu dapat gimana, terus kayak betul, paket-paketan gitu. Oh kayak paket-paketan gitu. Jadi $5 dapatnya segini nih, $10 dapatnya segini. Oh, jadi kayak kelipatan 5 gitu. Kalau awal-awal nentuin harga sih pasti $5 dulu kan, kita nyari customer dulu, nyari rating gitu-gitu. Ya enggak? Terus kan udah mulai naik, harganya juga otomatis naik. Gitu sih, nggak susah sebenarnya. Nah, apalagi kan kita dapat tips juga kadang-kadang. Tips itu kayak bonus gitu dari klien. Betul, dari bonus. Emang bisa kayak gitu? Bisa. Kita juga bisa nambahin apa namanya durasi pengerjaan. Jadi misal harga $10, durasi pengerjaan 3 hari. Kita kasih tambahan $5 dikerjain dalam 1 hari gitu. Oh. Jadi tambahan harga gitu. Tambahan harga. Oh, oke, paham. Tapi itu cara keuangannya berjalan itu kayak gimana? Maksudnya kan itu kan dolar kan? Betul. Kok bisa jadi rupiah ya? Bisa sampai sini. Bisa sampai sini. Pakainya PayPal. Dulu ada 2 deh. PayPal sama Payoneer. Paling murah tuh Payoneer dulu. Karena apa ya? Potongannya itu flat. $3 flat. $3 flat. Kalau biarin. Kalau PayPal itu kan persen, pakainya persen. Potongannya persen. Dan di Fiverr tuh menurutku potongannya lumayan gede. 25%. Oh berarti kalau harga misal kita pasang $5, kita dapatnya cuma $4. Oh. Kepotong sana buat admin. Terus itu yang di PayPal-nya itu ada adminnya juga apa enggak? Iya. Ada. Dari Fiverr dimasukkan ke PayPal. Misal apa namanya $4 masuk ke PayPal itu tetap $4. Nah terus baru dirupiahkan itu nanti ada potongan. Oke, paham sih. Terus kalau menurut lu nih kan kayak persaingannya kan banyak banget kan. Betul. Apalagi kan seluruh dunia ya, internasional. Nah itu ada kesulitan nggak di situ nih? Pasti sulit ya. Sulit. Sulit. Kita harus pinter-pinter nyari space yang kosong, jasa yang unik. Jangan yang general. Kalau general udah banyak banget. Jadi yang unik, spesifik di jasa tertentu. Tapi jasa itu kalau kita masang jasa nih, misal aku masang jasa, itu udah pasti laku atau belum tentu. Belum tentu. Tergantung gimana cara marketingmu. Di situ kan juga bisa apa namanya nawarin gitu. Jadi ada klien biasanya masang ini kebutuhan, butuh jasa ini budgetku segini, nanti kamu bisa nawarin gitu. Jadi nggak harus klien yang datang ke kita, tapi kita juga bisa nawarin ke klien. Gitu. Selain Fiverr, kamu ada software lain gitu atau ada platform lain gitu selain itu?
Selama ini belum ada sih. Belum ada. Cuma itu Fiverr itu yang paling bagus. itu aja udah merakup. Wah, gacor abis. Tapi sayang banget loh nggak dilanjutin. Ya karena ada persaingannya susah. Ada sekarang AI semua kan. Iya sih. Harus belajar AI. Iya. Resiko kan nggak di situ. Tapi kan kalau belajar kan pasti bisa. Iya. Tapi butuh waktu yang panjang. Iya, aku ngerti juga sih kamu sekarang juga kayak sibuk kan. Betul. Kerja terus skripsian. Nah, ini rencana sidang mau kapan? 2 minggu lagi lah ya. 2 minggu. Insya Allah. Berarti tahun ini bisa wisuda. Bisa lah ya. Bismillah. Nah, buat Mas Adit nih, gimana nih pesan buat teman-teman supaya gimana sih caranya masuk di dunia freelance itu? Kita itu harus nyiapin apa gitu? Oke, untuk masuk ke dunia freelance kita harus nyiapin bekal skill. Paling penting bekal skill. Percuma kita masuk ke freelance tapi kita nggak punya skill apapun. Kita mau jualan apa? Iya nggak? Iya betul. Kemudian ada juga skill marketing juga. Skill marketing. Skill marketing itu penting. Dimana kita bisa nyari klien, nyari customer gitu. Itu penting banget. Dua itu sih yang paling penting. Skill sama marketing. Mental itu relatif. Misal kita pun mentalnya kurang, itu bisa dilatih. Jadi sambil jalan nanti mentalnya juga bentuk sendiri. Yang penting ada kemauan itu. Yang penting ada kemauan, ada skill. Nah, yang bagus. Nah, tadi kan ada skill marketing kan. Nah, skill marketing itu tadi bisa didapatkan di Management of Chris. Sih. Gak apa-apa lah. Nah, sekian dulu podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share. Yo, di video selanjutnya nanti kita ngundang siapa guys? Komen di bawah.